Untuk logo dan tipe huruf, juga ukuran huruf yang digunakan pada kemasan untuk menuliskan merek produk kita, itu juga perlu untuk didesain. Karena ini merupakan branding. Mungkin ada di antara pendengar di sini yang pernah main logo quiz. Di situ di logo quiz dia hanya memperlihatkan logonya saja tanpa ada tulisannya. Misalnya yang ini. Terus ditanya itu logo apa. Misalnya ini saya rasa hampir semuanya tahu ini logonya McDonald, F, ini Facebook ya. Terus ini logo Pepsi. Seperti Coca-Cola dari zaman dahulu kala, walaupun sudah banyak variannya, walaupun kemasannya sudah berubah, tapi desain logo Coca-Colanya masih seperti ini. Dan ini terlihat ada R di sini register. Jadi fontnya, warnanya, ukurannya, ini bisa kita registerkan, kita patenkan, sehingga tidak ada produsen lain yang bisa meniru-niru desain dari logo kita. Kalau ada yang meniru, itu bisa kita tuntut ke pengadilan. Dan seperti Indomie juga sudah register. Jadi tulisan Indomie yang seperti ini itu sudah tidak bisa diganggu-gugat, sudah miliknya Indomie. Nah, ini menarik untuk Walls, es krim Walls ya. Di Indonesia namanya Walls. Di Australia itu namanya bukan Walls, tapi Streets. Produknya sama-sama Walls, tapi dia beda nama. Di beda negara dia berbeda nama. Nah, menariknya pada saat pertama kali saya di Australia, saya bahkan tidak sadar bahwa sebenarnya namanya berbeda. Jadi saya pikir dia produk yang sama, sampai satu hari baru saya lihat ini bukan Walls tapi Street. Nah, ini memperlihatkan bahwa konsumen itu seringnya melihat logonya atau melihat desainnya, tidak benar-benar membaca tulisannya. Nah, kalau dibaca tulisannya baru ketahuan bahwa dia berbeda. Tapi pada saat saya melihat produk itu, oh ini Walls, dan saya kenal produknya waktu di Indonesia, maka saya membelinya. Walaupun ternyata dia mereknya berbeda, tapi saya langsung tahu bahwa itu produk yang sama karena logonya yang sama. Ini memperlihatkan, misalnya di sini keripik singkong. Kalau keripik singkongnya hanya dikemas plastik begini, transparan, ini kelihatannya kurang menarik. Tapi kalau dia sudah dikemas seperti ini, menjadi jauh lebih menarik. Dan saya rasa ini harganya juga lebih mahal yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri kalau kita jual nanti. Nah, ada untuk di kemasan, ini ada label-label yang harus kita tuliskan di kemasan kita. Nah, apa saja isi dari label-label itu? Ada aturannya. Aturannya di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Ini mudah sekali di-download. Ini saya berikan linknya, nanti saya kopikan juga ada di bagian judul dari video ini. Jadi bisa klik di sana, bisa di-download free. Ini peraturan yang membahas secara detail apa saja label yang harus kita cantumkan dalam produk pangan. Ini hanya ringkasannya dari peraturan ini. Peraturan ini banyak sekali dan dia detail. Jadi kalau kita memang mau membuat suatu produk, mendesain kemasannya, dan ingin desainnya sesuai dengan peraturan di negara kita, negara Republik Indonesia, maka wajib hukumnya untuk membaca peraturan ini. Nah, kewajiban mencantumkan label itu untuk produk apa saja? Yang pasti untuk pangan dalam kemasan eceran, apapun itu. Terus yang kedua, pangan impor yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Jadi kalau dia
yang kita impor itu dalam kemasan yang sangat besar, yang nantinya akan dikemas ulang dalam bentuk kecil-kecil, itu tidak harus diberi label. Nah, tapi kalau dia sudah yang kita impor dan sudah dalam kemasan eceran yang tidak akan kita bongkar dan dikemas ulang, itu harus mencantumkan label. Terus termasuk ini pangan-pangan olahan yang diedarkan untuk tujuan donasi dan atau program pemerintah. Jadi tidak hanya yang diperjualbelikan tapi juga untuk bahan pangan yang dikemas untuk tujuan donasi atau program pemerintah. Apa syaratnya dari label? Ini secara garis besar harus mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah lepas, tidak mudah luntur dan atau rusak. Jadi printnya harus bagus. Kalau plastik, kalau hanya kertas biasanya ada plastik lagi yang menyeliputinya supaya dia tidak mudah luntur. Terus benar dan tidak menyesatkan. Jadi tidak boleh terlalu bombastis, terus misalnya dia mengatakan anti kanker misalnya gitu ya, atau sebagai obat. Jadi makanan itu bukan obat. Jadi tidak boleh di labelnya bilang dapat menyembuhkan penyakit diabetes misalnya. Itu tidak boleh. Itu termasuk di menyesatkan karena makanan itu bukan obat. Nah, label dapat berbentuk tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya. Nah, harus wajib berbahasa Indonesia. Jadi bukan keren-kerenan pakai bahasa Inggris gitu ya. Tidak. Jadi yang wajib adalah harus ada bahasa Indonesianya. Kalau mau ada bahasa Inggrisnya boleh tidak? Boleh. Tapi setelah ada bahasa Indonesianya. Kadang ada beberapa produk itu dia ada garis miring terus ada bahasa Inggrisnya. Atau dibedakan kolomnya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Itu biasanya untuk produk-produk ekspor. Jadi, kalau dia mau diperdagangkan di Indonesia, harus bahasa Indonesia. Boleh bahasa asing, tapi ini opsional, dia mendampingi bahasa Indonesia. Nah, pengecualian jika memang tidak ada padanan bahasa Indonesianya. Jadi, kalau misalnya suatu bahan itu tidak ada padanan bahasa Indonesianya, harus dia bahasa asing, maka boleh digunakan bahasa asing. Nah, label boleh menggunakan latar belakang berupa gambar atau desain lainnya sepanjang tidak mengaburkan tulisan. Boleh kita misalnya kasih gambar tomat untuk saus tomat misalnya. Tidak masalah, asalkan gambar itu tidak mengaburkan tulisan. Nah, ada ukuran huruf itu bahkan diatur juga, ada di pasal 9. Isinya apa? Minimal sekali. Yang pertama nama produknya, terus daftar bahan yang digunakan atau komposisi ya, terus berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang mengimpor, terus harus ada logo halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, untuk yang diberi warna merah, ini harus ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Ini biasanya di bagian depan atau di bagian belakang, tapi dia yang mudah dibaca. Kadang seperti wafer, beng-beng itu ya, ada bagian yang harus kita buka dulu lipatannya untuk bisa kita lihat. Nah, itu tidak boleh untuk yang diberi warna merah ini. Tapi untuk yang tidak diberi warna merah, misalnya daftar bahan, komposisi, ini biasanya kita harus buka dulu lipatannya untuk lihat komposisi. Tidak masalah, karena dia bukan yang dipersyaratkan. Tapi kalau yang dipersyaratkan, yang warna merah ini harus ditempatkan pada label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Nah, ini ada pengecualian untuk dalam hal pangan olahan, yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya, label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, berat bersih, dan sebagainya. Nah, jadi kalau yang ini tadi, yang listnya agak panjang, ini untuk produk yang langsung dijual ke konsumen. Tapi kalau untuk produk-produk antara misalnya, yang dia dijual kepada pelaku usaha lagi,
Jadi misalnya dia saus misalnya, tapi yang dijual kepada hotel atau rumah makan yang nantinya akan digunakan untuk membuat produk lain, tidak langsung itu dikonsumsi oleh konsumen. Nah, itu syaratnya isi labelnya lebih sedikit. Hanya ada 5 bagian dari yang ini. Sedangkan kalau yang di sini kan ada 1, 2, 3, ada 9 poin. Nah, untuk detailnya, setiap ini nama produk, bagaimana cara menuliskannya, apa yang boleh dituliskan, daftar bahan yang digunakan, nah itu semua diatur di dokumen ini. Jadi harus dibaca. Terima kasih.